Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu malam ini kami boleh merenungkan firman-Mu, dan kami akan merenungkan firman-Mu malam ini. Kiranya berkati kami, sertai kami, dan hamba-Mu akan menyampaikan arti, memberikan pasal poin kepada Tuhan. Terima kasih, dan dalam Yesus kami siap merenungkan firman-Mu. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur karena kasih karunia Tuhan kita boleh ada hingga pada saat malam ini. Khususnya saya bersyukur boleh menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Dan kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Paulus di Malta. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan awannya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas alat ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu tepat pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Kadinas." Tetapi Paulus menibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya, mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu, ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang sakit dari pulau itu dan mereka disembuhkannya juga. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Puji nama Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan perenungan firman kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari seorang tokoh bernama Paulus, di mana kitab Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas sendiri dan ditujukan kepada Theophilus. Kitab ini sangat menekankan seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Jadi saya tertarik untuk mengambil tema khotbah saya pada malam hari ini, yaitu The Combatant of Faith, yang artinya pejuang iman. Di mana seorang Paulus yang rela dipenjara, rela disakiti, dan rela diberikan segala yang sakit untuk memperjuangkan imannya, tetapi dia tidak berpaling. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, teks di pasal yang ke-28 ini muncul ketika Paulus berada di Yudea. Pada pasal yang ke-22, Paulus berada di Yudea dan dia berbicara kepada orang-orang Yahudi. Tetapi yang terjadi, orang-orang Yahudi tidak menerima perkataan Paulus karena Paulus bersaksi dan mengajak mereka untuk bertobat. Tetapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, orang Yahudi itu menyangkal. Justru orang-orang Yahudi itu mengatakan, "Hanyalah engkau, matilah engkau." Orang Yahudi tidak menerima ketika Paulus menyatakan bahwa Yesus seorang Mesias. Oleh sebab itu, dituliskan di situ di pasal 22 ayat yang ke-22, rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan ini. Tapi sesudah itu mereka mulai berteriak katanya, "Hanyalah orang ini dari muka bumi, ia tidak naik hidup." Sehingga orang-orang Yahudi pada saat itu ingin membunuh Paulus, dan saat itu mereka akan membawa Paulus untuk dibunuh. Tapi yang terjadi, seorang kepala pasukan yang bernama Claudius Lysias menyelamatkan Paulus dan membawa Paulus ke dalam penjara. Akhirnya Paulus disidang, dibawa kepada wali negeri bernama Felix, dan wali negeri bernama Felix ini terharu karena kesaksian Paulus dan ingin menjadi seorang Kristen karena kesaksian Paulus. Tetapi tidak beberapa lama, seorang wali negeri bernama Felix ini digantikan oleh wali negeri bernama Festus. Dan Festus ini ingin mengambil hati orang Yahudi, sehingga orang Yahudi ini tetap memperhatikan wali negeri yang bernama Festus ini yang ingin menjatuhkan Paulus. Nah, ketika Paulus akan diadili, Paulus
bertemu dengan seorang bernama Agripa. Nah, karena kesaksian dan pernyataan Paulus mengajak Agripa ini bertobat dan Agripa menerima. Tetapi pada pasal yang ke-27, Paulus diberangkatkan dari Kaisarea ke Roma. Pada saat itu Paulus akan berangkat bersama dengan 275 orang di dalam sebuah kapal. Dari situ mereka berlayar ke Roma dan mereka terombang-ambing di sebuah kapal selama kurang lebih 14 hari. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam perjalanan dari Kaisarea ke Roma, banyak hal yang dialami Paulus, banyak penderitaan yang mereka alami karena orang-orang yang berada di dalam kapal, mereka sangat benci dengan orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang ingin menyebarkan Injil. Sehingga pada saat itu banyak hal yang terjadi kepada mereka, makanan mereka habis, bahkan mereka terdampar. Nah, teks di pasal yang ke-28 ini muncul ketika Paulus akan berlayar dari Kaisarea ke Roma, dan pengalaman yang terjadi selama 14 hari ini adalah hal yang sangat menjadi beban besar bagi Paulus. Tetapi saudara terkasih dalam nama Tuhan, yang dirasakan Paulus bukanlah beban, bukanlah sakit penyakit, tetapi Paulus merasa puas karena di dalam perjalanan yang 14 hari ini Paulus disertai oleh Tuhan dan nama Tuhan termuliakan melalui pekerjaan Paulus selama mereka terdampar. Akhirnya sampailah mereka di Pulau Malta. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, berbicara seorang pejuang iman, sangat banyak orang yang mati demi memperjuangkan imannya. Saya sangat terberkati melalui seorang tokoh yang bernama Stefanus, yang ia rela dibunuh demi mempertahankan imannya. Bahkan sampai dia mati, Stefanus tidak ingin menyangkal imannya, dan bahkan ia akan mati, dia rela berkata kepada Yesus, Tuhan, janganlah kiranya Engkau tanggungkan dosa ini kepada mereka. Bagaimana dengan kita saudara yang terkasih dalam nama Tuhan? Di dalam keadaan sekarang ini, di dalam keadaan yang terjadi di Indonesia, apakah saudara yang terkasih dalam nama Tuhan masih dapat memperjuangkan iman saudara? Saya sangat terberkati dengan seorang senior saya yang begitu luar biasa. Kadang tingkah lakunya memang sangat menyebalkan, tetapi saudara terkasih nama Tuhan, dia mempunyai prinsip. Ketika saya memimpin, saya tidak ingin satu orang pun keluar dari sebuah kepemimpinan saya, dan saya tidak ingin seorang pun yang saya pimpin mengalami luka atau apapun yang terjadi tanpa sepengetahuan saya. Amin. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan, di bawah satu tema yaitu the competence of faith, saya mempunyai 3 ciri seorang pejuang iman. Ciri yang pertama yaitu rendah hati. Ketika Paulus terdampar di Pulau Malta, mereka diterima dengan ramah oleh orang-orang di Pulau Malta. Bahkan penduduk pulau itu sangat ramah kepada mereka. Sampai-sampai mereka menyalakan api untuk menyambut Paulus dan seluruh orang yang terdampar di pulau itu. Namun yang terjadi saudara terkasih dalam Tuhan, saya terberkati. Di ayat yang ketiga dikatakan bahwa ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, Paulus sudah disambut, Paulus sudah diterima, tetapi Paulus sadar bahwa dia adalah seorang hamba. Paulus sadar bahwa dia adalah orang yang harus melayani. Oleh sebab itu, ketika dia sampai dan ketika dia disambut di Pulau Malta, dia ikut berperan dalam kejadian yang terjadi di Pulau Malta. Dengan tanpa menyombongkan diri, tanpa merasa bahwa saya disambut, saya adalah tamu, Paulus rela memungut seberkas ranting untuk menyalakan api bagi mereka bersama. Pada teks ini, pada ayat ini saya berpikir seperti ini, bahwa Paulus tidak memposisikan dirinya sebagai seorang tamu, tidak memposisikan dirinya sebagai seorang yang diundang, tapi Paulus sadar bahwa hamba itu harus melayani. Oleh sebab itu, Paulus seorang yang rendah hati, seorang pejuang iman yang rendah hati. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, layakkah seorang hamba untuk mengasingkan nama rendah hati? Saya pikir kata rendah hati ini adalah kata yang begitu simpel dan begitu mudah, tetapi menurut saya dari segi kemanusiaan kita, rendah hati inilah hal yang sangat susah untuk dilakukan. Bahkan
bagi seorang yang tidak mengenal firman sangat tidak mungkin untuk dilakukan. Nah, bagaimana dengan kita saudara terkasih dalam nama Tuhan? Status seorang hamba kita miliki. Apakah kita sudah memiliki sifat rendah hati? Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari kita introspeksi diri sendiri. Apakah kita sudah rendah hati? Langsung saja poin yang kedua, seorang pejuang iman yaitu disertai oleh Tuhan. Seorang pejuang iman haruslah disertai oleh Tuhan. Di ayat yang ketiga bagian terakhir, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Di ayat yang keempat, ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari Dewi Laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Nah, di ayat yang ketiga, empat, dan kelima ini dijelaskan bahwa Paulus mengalami hal yang begitu hebat. Mengapa saya bilang banyak kejadian yang dialami Paulus. Paulus digigit oleh seekor ular. Seekor ular beludak. Kalau dari beberapa tafsiran atau dari beberapa referensi yang saya cari, ular yang menggigit Paulus inilah ular yang berbisa, sehingga yang terjadi pada Paulus di ayat ini adalah dituliskan bahwa Paulus tidak mengalami apapun. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika Paulus digigit oleh ular beludak, tidak terjadi apa-apa kepada Paulus. Saudara harus tahu bahwa ular yang dimasukkan di dalam teks ini adalah ular yang sangat berbisa, sehingga pemikiran orang-orang di Malta pada saat itu, ketika Paulus akan digigit ular, maka seketika itu juga Paulus akan mati. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan bengkak dan terkapar. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hal yang membuat orang-orang di Malta ini heran ketika Paulus digigit oleh ular tersebut. Sedangkan pemikiran orang-orang di Malta, ketika seorang siapapun digigit oleh ular itu, pastilah dia akan mati, meninggal dunia. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, seorang pejuang iman, ciri seorang pejuang iman yang kedua yaitu disertai oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika seorang mengalami apapun, ketika seorang mengalami kesedihan, ketika seorang mengalami sakit hati atau apapun itu, ketika dia tak teguh dalam imannya, saya yakin setiap orang itu pasti akan disertai oleh Tuhan. Nah, pada konteks teks sebelumnya, Paulus ingin dibunuh atau akan dibunuh oleh orang Yahudi ketika dia berada di Yudea. Tetapi dia tetap teguh dalam imannya, sehingga dituliskan mulai dari pasal yang ke-22 sampai pasal yang ke-28 hingga Paulus sampai di Roma, Paulus tetap teguh dalam imannya. Bahkan ia akan dibunuh, dia tetap mempertahankan imannya. Dia tetap menjadi seorang pejuang iman yang benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, siapapun yang mampu mempertahankan iman sampai akhirnya nanti, saya yakin dan percaya Tuhan akan selalu menyertai dia. Apapun persoalan, baik dana untuk menikah, baik untuk mengambil S2, apapun itu, semuanya jika kita serahkan kepada Tuhan, iman kita teguh kepada Tuhan, saya yakin saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita langsung masuk poin yang ketiga. The competence of faith yang benar yaitu seorang pejuang iman yang benar. Yang ketiga yaitu mengandalkan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, banyak hal yang terjadi kepada Paulus. Banyak orang senang kepada Paulus, banyak orang sangat benci kepada Paulus. Tapi satu hal yang harus kita sadari, bahwa ketika kita boleh berada di atas, banyak lawan. Ketika kita berada di bawah, akan ada lawan kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita harus sadar, setiap apa yang dilakukan Paulus, dia pasti berhasil. Tetapi satu yang tidak pernah ditinggalkan, Paulus selalu mengandalkan Tuhan. Saya sangat terberkati dengan seorang Paulus yang rela memberikan seluruh hidupnya hanya untuk Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Paulus mengandalkan Tuhan bisa kita lihat di ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangannya ke atas dan menyembuhkan dia. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika Paulus berada 3 hari di rumah Publius, yaitu seorang gubernur,
3 hari Paulus berada di rumah tersebut. Tapi saudara yang terkasih sama Tuhan, Paulus melihat ayahnya Publius seorang gubernur ini sakit. Saudara yang terkasih sama Tuhan, kita lihat bersama-sama. Paulus masuk ke kamar dan melihat ayahnya Publius sedang sakit demam dan disentri. Saudara yang terkasih, Paulus tidak mencari P3K, Paulus tidak mencari bidan, Paulus tidak mencari dokter. Tapi yang Paulus lakukan adalah berdoa, mengandalkan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, terkadang kita lupa, kita memang seorang hamba, kita memang seorang manusia yang mempunyai kemampuan. Tapi kita tidak sadar bahwa ketika kita mempunyai kemampuan, itu semua hanya daripada Tuhan. Kekuatan dan kemampuan yang kita miliki hanyalah daripada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, semua yang kita punya, semua yang kita miliki, kita pergunakan untuk Tuhan. Kita tidak boleh lupa bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan dan segala sesuatu adalah Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apakah kita sudah menjadi seorang pejuang iman yang benar? Apakah kita sudah hidup mengandalkan Tuhan? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa akan segala sesuatu yang kita lakukan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara yang terkasih, mengandalkan Tuhan memang kadang hal yang susah bagi kita ketika kita memiliki segalanya, ketika kita memiliki apa yang kita butuhkan. Tetapi saudara, jangan lupa bahwa Tuhan tidak perlu, Tuhan tidak membutuhkan kita harus meminta kepada Dia. Karena dalam Matius 6 ayat 8 dikatakan bahwa sebelum kita meminta kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi Tuhan hanya ingin kita mengandalkan Dia. Tuhan hanya ingin bahwa kita berserah kepada Dia apapun yang kita butuhkan. Apapun yang kita alami, baik persoalan, masalah, pergumulan, dana, apapun itu segala sesuatu, gunakan Tuhan dan andalkan Tuhan. Terima kasih. Baiklah kita menjadi seorang pejuang iman yang benar. Baiklah kita menjadi seorang hamba yang benar di hadapan Tuhan. Karena kita tahu hari-hari inilah hari yang jahat. Selalu andalkan Tuhan dan selalu menjadi pejuang iman yang benar. Terima kasih. Mari kita berdoa di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, biarlah firman kami dengarkan menjadi berkat bagi kami. Dan Yesus yang berdoa, amin.